Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan amalan-amalan di usia senja. Dan panjenengan sedaya rata-rata jamaahnya itu masih di usia muda napa sampun senja, ibu-ibu? Nggih. 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 Nah, ada suatu riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalika. Dan sedikit dari mereka yang melebihi usia tersebut. Apa ibu-ibu makna dari hadis yang mulia ini? Maknanya adalah bahwasannya umatnya Nabi Muhammad, usia mereka rata-rata itu pendek. Berbeda dengan usia umat Nabi dulu yang bisa mencapai ratusan tahun. Tapi kalau usianya umatnya Nabi Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali orang yang melampaui usia lebih dari 70 tahun. Ini tandanya ketika kita hidup di dunia ini, waktunya terbatas. Kita ketika hidup di dunia ini nggak selamanya. Dan pasti kita akan mendapatkan yang namanya kematian. Sehingga orang yang paling utama, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya dan yang paling baik amal perbuatannya. Sehingga jika kita dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, maka hendaknya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan siklusnya manusia, ibu-ibu, siklusnya mereka itu dilahirkan dalam kondisi lemah, kemudian
kuat, kemudian lemah lagi. Ketika lahir, bayi itu lemah, nggak punya tenaga. Dan ketika sudah dewasa, mereka kuat. Dan ketika sudah sepuh, kembali lemah lagi. Itu siklusnya manusia. Sehingga di antara tanda-tanda kalau kita usianya sampun sepuh, itu adalah kita sampun memiliki yang namanya uban. Oke, kita punya uban. Kira-kira panjenengan sedaya sampun gak ada uban nopo semuanya masih hitam ibu-ibu? Nggih. Rata-rata masih hitam nggih. Masih hitam insyaallah. Nggih. Dan uban ibu-ibu adalah tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Nggak semua orang mampu punya uban, dikarenakan boleh jadi ada anak muda yang masih segar badannya, masih nggak punya uban, qadarullah mereka mati duluan. Qadarullah anak mudanya ketika pakai motor tabrakan dan meninggal dunia. Ada anak kecil yang masih balita, qadarullah punya penyakit dan dia meninggal dunia. Tandanya apa ibu-ibu? Orang yang beruban itu tandanya anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, dan gak semua orang mampu memiliki uban. Dan di antara ibu-ibu, adab-adab kita kalau punya uban itu adalah nggak boleh untuk dicabut, nggak boleh seseorang untuk mencabut uban, nggak boleh dicabut. Lah biasanya ibu-ibu orang yang senang nyabut uban itu biasanya pihak perempuan nopo pihak laki-laki. Nggih, leres. Biasanya ibu-ibu pihak laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan pakai hijab, jadi nggak ngetoro kalau punya uban. Tapi kalau laki-laki ketika usianya sudah 40 tahunan, punya uban, dicabut ben ketoi masih muda. Ya dicabut ben masih punya, mungkin bisa nikah lagi, boleh jadi. Niku laki-laki ibu-ibu, laki-laki pingin tampilannya tetap nom, walaupun usianya sudah tua. Sehingga rata-rata laki-laki kalau punya uban itu suka dicabut. Dan sesungguhnya Nabi melarang seseorang untuk mencabut uban. Jadi kalau kita punya uban, nggak boleh untuk dicabut. Kalau bisa dibiarkan, dan kalau bisa jangan sekali-kali dicabut. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la tantifu asyaibah. Janganlah kalian mencabut uban. Ya, jadi nggak boleh mencabut uban. Apa keutamaannya ibu-ibu? Orang yang punya uban, ma min muslim yashibu syaibatan fil islami, tidaklah seorang muslim punya satu helai uban illa kanat lahu nuron yaumal qiyamati, kecuali nanti di hari kiamat akan bersinar dan akan memberikan cahaya. Itu keutamaan orang yang punya uban. Sehingga kalau kita punya uban, walaupun hanya satu helai, eman-eman jangan sampai dicabut. Kenapa? Karena nanti di akhirat uban akan memiliki cahaya dan akan memberikan sinarnya kepada orang-orang yang punya uban. Ini jika ubannya hanya satu helai. Dan juga yang kedua ibu-ibu, keutamaan orang punya uban, asyaibu nurul mu'min. Uban adalah cahaya seorang mukmin. La yashibu syaibatan fil islami. Tidaklah seseorang memiliki uban dalam agama Islam
illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanah, kecuali setiap satu helai uban akan memberikan satu kebaikan. Wa rufi'a biha darajah, dan akan diangkat satu derajat. Wa hutta anhu khoti'ah, dan akan dihilangkan satu dosa. Ini ibu-ibu. Jadi kalau kita punya uban, kalau hanya satu helai ibu-ibu, maka akan diberikan satu kebaikan, diangkat satu derajat, dan dosa-dosanya diampuni. Ini jika memiliki satu uban. Tapi jika kita memiliki banyak uban, kira-kira nggak terhitung saking banyaknya, maka kita dapat kebaikan yang banyak, kita diangkat derajatnya, dan akan dihilangkan dosa-dosanya. Jadi itu keutamaan orang yang memiliki uban. Jadi yang pertama akan menjadi cahaya, yang kedua akan diangkat derajatnya, yang ketiga dihapus dosa-dosanya, dan yang keempat akan memiliki kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi uban itu memiliki kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man syaba syaibatan fi sabilillah, tidaklah ada seorang mukmin yang memiliki uban di jalan Allah kecuali kanat lahu nuron yaumal qiyamati, uban itu akan memberikan cahaya di hari kiamat. Maka ada seseorang mengatakan, sesungguhnya ada orang yang senang nyabuti uban. Maka Nabi bersabda, man syaa, barang siapa yang ingin mencabut uban, dia telah menghilangkan cahaya di hari kiamat. Jadi uban ibu-ibu, kalau kita punya dibiarkan saja, nggak usah diotak-atik. Karena iman kita akan kehilangan keutamaan, dan iman kita nggak memiliki keutamaan di akhirat. Nah, kira-kira ibu-ibu, uban mana yang nggak boleh dicabut? Kira-kira? Nggih. Jadi semua uban yang tumbuh di kepala, rambut, kumis, jenggot itu nggak boleh dicabut. Tapi jika ubannya di bawah kepala, contohnya ibu-ibu di ketiak atau di bawahnya lagi, kalau di bawah kepala boleh dicabut, ya. Jadi kalau uban di kepala nggak boleh dicabut, tapi kalau di bagian bawah kepala boleh dicabut, ya, sakit dicabut, ya. Dan juga ibu-ibu, kalau ada orang punya uban, kira-kira ibu-ibu boleh nggak disemir? Nah, laras ibu-ibu, ya. Jadi kalau disemir itu dibolehkan. Nggih, dicabut nggak boleh, tapi kalau disemir itu dibolehkan ibu-ibu. Saged disemir, ya. Ini sebagaimana ibu-ibu, ada suatu riwayat dari bapaknya Abu Bakar yang namanya Abu Quhafah. Ketika beliau datang ke Makkah, beliau dalam kondisi ubannya sudah memutih. Jenggotnya, rambutnya sudah memutih. Maka Nabi bersabda, ghayyiru hadza bi syai'in. Ubahlah uban ini dengan sesuatu. Ya, boleh dirubah warnanya, wajahna tanibu sawat, tapi janganlah disemir dengan warna hitam. Ya, jadi boleh disemir dengan semua warna, tapi nggak boleh dengan warna hitam. Kenapa ibu-ibu kok nggak boleh ada warna hitam di uban? Kenapa ibu-ibu? Nggih, ada dua sebab.
Kenapa kok nggak boleh disemir warna hitam? Yang pertama ibu-ibu, warna hitam itu warna yang bisa mengelabui orang lain. Ya, bisa mengelabui. Contohnya ibu-ibu, ada orang laki-laki usianya 50 tahun. Tapi wajahnya baby face. Kelihatannya itu muda. Tapi rambutnya ibu-ibu itu ubanan. Seumpamanya disemir dengan warna hitam, kelihatannya lebih muda. Kira-kira wanita menjadi tertarik apa enggak ibu-ibu? Tertarik, leres. Wis tuwek rambutnya disemir ketoke luwih enom. Ya, sehingga warna hitam itu bisa mengelabui. Ya, bisa mengelabui. Itu yang pertama. Dan yang kedua ibu-ibu, kenapa enggak boleh warna hitam? Sebagaimana sabda Nabi, yakunu qaumun yakhsibuna fi akhir zaman. Akan muncul suatu kaum yang akan menyemir bisawat dengan warna hitam. Kahawasilil hamami, seperti tembolok merpati. Wala yarihuna raihatal jannah, maka mereka itu enggak akan bisa mencium bau surga. Jadi ancamannya ibu-ibu, kalau ada orang nyemir warna hitam enggak akan dapat bau surga. Sehingga boleh ibu-ibu, contohnya panjenengan ben ketok enom dan biar suami panjenengan makin cinta, boleh disemir asalkan warnanya bukan hitam. Boleh semua warna ibu-ibu, boleh kuning, hijau, merah, boleh semuanya kayak pelangi, saged. Boleh ibu-ibu. Ya, sampai-sampai ibu-ibu, saya punya ponakan ibu-ibu. Punya ponakan baru menikah. Lah, ketika dia itu menikah sama seorang laki-laki ibu-ibu, sama suaminya disuruh rambutnya disemir. Dan kelihatannya lebih cantik dan lebih muda. Dan ketika disemir, si laki-laki sukanya itu warnanya enggak satu warna tapi macam-macam. Ada warnanya itu brown, ada coklat, ada kuning, ada apa lagi ibu? Enggak, kayak pelangi. Itu saged, itu boleh ibu-ibu. Ya, boleh disemir warna yang jenengan sukai asalkan tidak menggunakan warna hitam. Dan ancamannya ibu-ibu, orang yang suka mencabut uban, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu riba, Allah melaknat riba, wa akilahu, dan melaknat orang yang memakan hasil riba, wa mukilahu, dan orang yang mencatatnya atau orang yang menjadi wakil riba, wa katibahu, dan penulisnya, wa syahidahu, dan saksinya, wal wasilah wal mustausilah, dan Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta disambungkan rambut. Jadi nggak boleh ibu-ibu nggih. Contohnya begini ibu-ibu. Apakah ada ibu-ibu wong seneng nyambung rambut? Terus pun ibu bentuknya. Nggih leres ibu-ibu. Ya, atau juga bisa seperti sanggul. Leres sanggul. Itu orang yang menyambung rambut. Ternyata ibu-ibu, dalam hadis ini nggak boleh orang nyambung rambut entah disanggul. Kenapa? Ancamannya itu apa? Allah akan melaknat orang yang menyambung rambut. Ya. Wal washimah wal mustaushimah, orang yang mentato dan minta ditato. Wana misah wal mutanammisah, dan orang yang mencabut ubannya dan minta dicabut. Jadi ibu-ibu mendapatkan laknat.
Sehingga ulama mengatakan bahwasannya nggak boleh seseorang untuk mencabut uban yang ada di daerah rambut ataupun kepala, itu nggak boleh. Karena ancamannya dapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu-ibu, amalan apa saja yang dianjurkan ketika kita di usia senja? Yang pertama ibu-ibu, itu adalah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kira-kira ibu-ibu, napa sih makna istiqomah niku? Nggih, mengajekkan, nggih, merutinkan, mengistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa ibu-ibu kita dianjurkan rutin beribadah kepada Allah? Karena ibu-ibu nggih, sing jenengi iman itu bisa luntur, bahkan bisa hilang dari hati seorang hamba. Kalau iman gak dijaga ibu-ibu, boleh jadi iman bisa luntur dan bisa hilang dari hati seorang hamba. Sehingga ibu-ibu nggih, kalau panjenengan rutin ngaji, panjenengan rutin sholat, panjenengan rutin kajian, kalau bisa dirutinkan dan jangan ditinggalkan walaupun hanya sesekali. Kenapa enggak ibu-ibu enggak boleh ditinggalkan? Ahabbul a'mali ilallahi adawamuha. Karena amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang dilakukan dengan cara istiqomah wa in qalla, walaupun amalannya itu ringan. Ya, sing penting ajat, sing penting istiqomah walaupun kelihatannya amalannya itu ringan. Dan Allah ibu-ibu menjamin bagi hambanya, jika dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah, maka pahalanya apa ibu-ibu? Surga ibu-ibu. Ya, kalau istiqomah dalam beribadah, pahalanya adalah surga. Sebagaimana sabda firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-30. Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abasyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira, yaitu mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ibu-ibu buah dari yang namanya istiqomah. Maka ada suatu kisah ibu-ibu dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Suatu ketika ibu-ibu, Nabi pernah mendengar suara terompahnya Bilal mendahului Bilal masuk surga. Dan pada waktu itu ibu-ibu, Bilal belum meninggal. Tapi anehnya, suara sendalnya mendahului Bilal masuk surga. Maka Nabi keesokan harinya ketemu Bilal dan mengatakan, Wahai Bilal, sesungguhnya aku tadi malam mendengar suara terompahmu mendahulumu masuk surga. Maka aman apakah wahai Bilal yang kamu kerjakan? Maka Bilal mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya saya beramal sebagaimana amalan para sahabat yang lainnya. Akan tetapi ya Rasulullah, setiap kali saya berwudu, saya senantiasa salat 2 rakaat ba'diyah wudu. Jangan bayangan ibu-ibu, 2 rakaat ba'diyah wudu.
Kira-kira kita mampu atau nggak mampu? Semuanya saya yakin mampu ibu-ibu. Hanya 2 rakaat ba'diyah wudu. Tapi jika kita lakukan secara istiqomah, secara ajak, boleh jadi amalan yang kelihatannya kecil bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nggak boleh meremehkan amalan walaupun kelihatannya kecil. Jika kita lakukan ikhlas karena Allah dan juga ajak istiqomah, maka boleh jadi amal ini bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ada ibu-ibu kisah yang lainnya. Kisah ada seorang wanita ibu-ibu, dia itu suka berbuat dosa. Si wanita ibu-ibu pada suatu hari melihat ada anjing kehausan dan si anjing hampir mati gara-gara kehausan. Maka si wanita punya inisiatif, dikei air minum. Ben anjingnya mau minum, maka gara-gara hanya ngasih minum anjing, maka si wanita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ibu-ibu, kita kalau bisa beramal itu harus ajak dan jangan meremehkan amalan walaupun hanya sedikit. Kenapa ibu-ibu? Kita nggak tahu mana amalan yang bakal diterima oleh Allah. Boleh jadi ibu-ibu, kita punya amalan yang besar, namun nggak diterima. Seperti apa ibu-ibu? Contohnya nggih, biasanya ibu-ibu, kebiasaan itu apa ibu-ibu? Seneng update status. Nggih mboten ibu-ibu? Oh mboten nggih. Nggih leres. Contohnya ibu-ibu ngaten niki. Panjenengan lagi haji. Panjenengan lagi umroh. Biasa nih ben orang-orang tahu jenengan umroh, jenengan update status. Alhamdulillah sudah selesai tawaf di Ka'bah. Ya. Alhamdulillah sudah tawaf di Ka'bah. Kira-kira ibu-ibu ini tujuannya dakwah napa mboten niki? Napa tujuannya? Pamer. Nah, kalau jenengan pamer, maka ibadah hajinya sama umrohnya kira-kira pahalanya terhapus apa enggak? Terhapus. Terus. Sehingga kalau ibadah ibu-ibu itu privasi jangan diekspos. Sehingga boleh jadi ibadah yang kecil, yang kelihatannya remeh, itu lebih ikhlas dan lebih diterima oleh Allah daripada ibadah yang besar. Contohnya tadi nggih Bilal, walaupun hanya salat 2 rakaat ba'diyah wudu, kalau rutin ajak ikhlas karena Allah, maka Allah menjadikan Bilal bisa masuk surga hanya 2 rakaat ba'diyah wudu ibu-ibu. Nggih. Jadi kalau bisa setiap kebaikan jangan kita remehkan. Boleh jadi kebaikan yang kecil, yang kita itu ikhlas karena Allah, yang diterima oleh Allah dan menjadi penghantar bisa masuk surga. Dan kenapa ibu-ibu kita dianjurkan istiqomah ibu-ibu? Karena orang diwafatkan itu sesuai dengan kebiasaannya ibu-ibu. Contohnya nggih, kita semuanya ibu-ibu. Mau nggak ibu-ibu meninggal dalam kondisi sholat? Mau. Mau nggak meninggal ibu-ibu dalam kondisi ngaji? Mau ibu-ibu. Kenapa? Kalau orang meninggal dalam kondisi ibadah, tandanya dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia senang ngaji, senang kajian, senang puasa, senang sholat, senang zikir, maka boleh jadi dia meninggal dalam kondisi kebiasaannya senang ibadah. Dan kebalikannya ibu-ibu, kalau dia senang bermaksiat, dia suka
kemungkaran, maka boleh jadi diwafatkan dalam kondisi kemaksiatannya. Contohnya ibu-ibu nggih, kula pernah mendapati ada tetangga rumahnya itu mepet sampingnya rumah orang tua di Kediri. Lah tetangga ini ibu-ibu, dua pasangan suami istri ibu-ibu, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah beribadah. Jangankan kok sholat ibu-ibu, sholat id yang 2 kali 1 tahun nggak pernah ngikuti ibu-ibu. Jadi dia itu kejawen. Dan si bapaknya atau si suami kerjaannya itu ibu-ibu nggih seneng gambui. Napa gambui ibu-ibu? Lah gambui itu adalah menyadarkan atau nyuwuk ibu-ibu, nyuwuk orang yang kesurupan, res dukun. Contohnya ibu-ibu nggih, latih Malang nggih. Itu ada kesenian bantengan. Nggih. Kalau di Kediri itu jaranan ibu-ibu, jaranan. Kalau di Malang itu bantengan. Biasanya uang banteng, biasanya ibu-ibu kerasukan buatan kerasukan. Lah orang ini yang menjadi pimpinan bantengan dan kalau anggotanya kerasukan, dia yang menyembuhkan. Jadi dia itu orangnya sebagai dukun. Dan orang ini ibu-ibu pernah mensihir orang tua. Disantet orang tua ibu-ibu. Orang tua kulo. Ngeras. Pernah disantet ibu-ibu. Lah gimana ibu cara nyantetnya? Jadi ketika malam-malam tertentu, dia itu nyebar kembang di depan pintu rumah sama depan pintu warung ibu-ibu, toko. Ya, depan pintu rumah, pintu warung itu disebar kembang. Dan pernah kejadian malam-malam hari, ketika jam 2 malam itu ada kayak suara pasir jatuh dari langit, kayak ada suara dop yang meledak gitu ibu pernah. Suatu ketika kakak saya pulang malam dan memergoki ibu ya naudzubillah, dia BAB di depan pintunya toko ibu. BAB. Jadi dia sengaja mensihir orang tua. Jadi orang tua ibu-ibu pernah suatu malam dia itu seperti apa ibu, sosok dodone dan ngaku seperti ada ular yang melilit ya, dan itu efek sihir. Dan orang ini ibu-ibu yang laki-laki ibu-ibu ketika meninggal dia mengenaskan. Dan si istri juga sama mengenaskan ibu-ibu. Jadi si istri ibu-ibu ketika meninggal oleh tonggo-tonggonya ibu-ibu itu ditalakin ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kalau nalakin ngomong apa ibu-ibu? Allah, Allah, napa? La ilaha illallah. Laras. Kenapa ibu-ibu? Jadi kalau orang mau meninggal dianjurkan ngomong la ilaha illallah. Jangan hanya Allah, Allah saja. Kenapa enggak boleh? Karena sabda Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengatakan la ilaha illallah, maka jaminannya dia masuk surga. Lah sama tetangganya ibu-ibu, ketika si perempuannya sakaratul maut ditalakin, yu ngomongo la ilaha illallah, yu ngomongo la ilaha illallah. Tapi si yang mau meninggal nggak mau ibu-ibu, yang nangkel dijejek, dipancal sampai geblak. Kenapa dia nggak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena dia nggak terbiasa sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir, nggak pernah beribadah, maka lisannya angel mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya nggak mau dan nggak bisa. Dan ternyata ibu-ibu habis jejek, habis mancal orangnya nalkin, dia itu apa ibu-ibu? Dia itu misuh. Kenapa misuh ibu-ibu? Uang kalau meninggal ibu-ibu nggih, itu ibaratnya seperti kulit yang dikuliti, ya dikuliti ibu-ibu.
Dan biasanya itu dari kepala atau dari kaki ibu-ibu. Kaki leres. Saking lorone ibu-ibu, dia itu misuh-misuh. Misuh-misuh. Tahu misuh-misuh ibu-ibu? Nggak usah dicontohkan nggih. Nggih, misuh-misuh ibu-ibu. Dipisui ibu-ibu, saking larane ibu-ibu dipisui. Dan ketika misuh, habis itu kepada Allah, dia meninggal dunia. Tandanya apa? Dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Nggak pernah beribadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, meninggalnya mengenaskan dalam kondisi misuh-misuh. Oke. Ini si istri ibu-ibu. Lah, si suami juga sama ibu-ibu. Meninggalnya itu nggak wajar. Lah, si suami ibu-ibu, kebiasaan dia ibu-ibu, kalau siang hari itu dia itu suka ke ladang. Ya, suka ke ladang, biasanya ibu-ibu macul, ya, macul atau mungkin cabuti rumput. Jam 7 berangkat, jam 11 pulang. Itu yang bapak-bapaknya. Suatu hari ibu-ibu, ternyata suaminya itu nggak pulang-pulang. Sampai sore nggak pulang-pulang, sampai asar. Maka anaknya nyari bapaknya, nanti bapakku kok kerja gak mulai-mulai. Maka si anaknya punya inisiatif, wes tak cari ke ladang. Ternyata kalau ibu-ibu ketika dicari di ladang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dikerubuni semut. Dan dalam kondisi ibu-ibu, uratnya itu terputus. Terputus uratnya itu. Lah, itu tandanya apa? Dia meninggal nggak wajar. Kalau nggak pernah ibadah, susah ibadah, kalau meninggal itu nggak wajar dan boleh jadi susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ibu-ibu kisah tetangga saya. Jadi dua-duanya itu meninggal dengan cara su'ul khatimah. Dan pernah juga ibu-ibu, ada yang orang soleh, ini guru saya, guru ketika masih di sekolahan SMA. Orangnya itu suka tahajudan. Kalau jam 3 pasti dia bangun, pasti dia berwudu, dan pasti habis itu tahajudan. Suatu ketika ibu-ibu, bapak ini ibu-ibu, dia itu wudu. Bangun jam 3, dia berwudu. Qadarullah habis berwudu ibu-ibu, kepleset dan meninggal dunia. Kira-kira ibu-ibu, husnul khotimah atau su'ul khotimah ibu-ibu? Husnul khotimah, kenapa? Meninggal dalam kondisi habis wudu dan mau tahajudan. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau meninggal secara istiqomah, secara husnul khotimah, harus diajakkan ibadah kita. Kalau kajian harus rutin. Kalau sholat harus istiqomah. Kalau ngaji Al-Quran harus dirutinkan setiap hari. Minimal 1 hari ibu-ibu ngaji Al-Quran berapa lembar kira-kira ibu-ibu? 1 lembar. Ba'da subuh sebelum jenengan masak maca Quran sik walaupun hanya 1 lembar. Karena kalau kita istiqomah walaupun hanya baca Quran sedikit, boleh jadi menjadi sebab seseorang bisa masuk surga. Ya, bahkan ibu-ibu pernah saya melihat di video ibu-ibu, ada orang ibu-ibu sepak bola, bal-balan. Ketika dia itu bal-balan ibu-ibu, senengane bal-balan. Ada video ibu-ibu, dia itu salto beberapa kali ibu-ibu, salto. Ternyata ketika salto itu dia itu dicabut nyawanya oleh malaikat dan habis itu meninggal dunia. Ya, jadi seseorang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Oke. Jadi kalau panjenengan dikasih usia yang panjang, jenengan istiqomahkan ibadah panjenengan. Oke. Jangan sekali-kali ditinggalkan ibadah. Karena kita nggak tahu kita kapan meninggal dan kapan kita akan menemui ajal.
Ini ibu-ibu, yang pertama harus istiqomah. Ya, istiqomah. Bisa dipahami ibu-ibu? Sakit nggih? Nah, ini yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, amal yang dianjurkan itu adalah memperbanyak istighfar. Ya. Memperbanyak istighfar. Kenapa ibu-ibu kita dianjurkan banyak istighfar? Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti pernah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah at-tawwabun. Dia bertaubat. Dan di antara ibu-ibu contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ibu-ibu sehari beliau itu rutin istighfar minimal berapa kali ibu-ibu? Nggih, minimal ada yang mengatakan 100 dan ada yang mengatakan 70 kali minimal ibu-ibu. Ini sebagaimana sabda Nabi, wallahu inni astaghfirullah wa atubu ilaihi. Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dikatakan dalam riwayat yang lainnya lebih dari 100 kali. Ini ibu-ibu contoh dari Nabi SAW. Nabi aja ibu-ibu, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, dia tetap istighfar. Beliau tetap rutinkan istighfar. Lebih-lebih kita ibu-ibu, dosanya banyak, belum tentu kita itu bisa masuk surga. Dan nggak jelas apakah surga, apakah neraka, maka lebih dianjurkan kita itu memperbanyak istighfar. Karena ibu-ibu, jujur ibu-ibu, kalau kita renungkan ibu-ibu, antara dosa sama pahala, lebih banyak mana ibu-ibu yang kita punya? Dosa. Dan untuk menghilangkan dosa, kita dianjurkan istighfar. Dan istighfar ibu-ibu, lafadznya, ini sebagaimana lafadz dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, itu adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini lafadz istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Panjenengan dianjurkan memperbanyak ucapan istighfar ini, ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling utama ibu-ibu, yang paling bagus itu adalah sayyidul istighfar. Ya, ketika panjenengan ibu-ibu kalau zikir pagi petang, kira-kira pernah nggak baca sayyidul istighfar? Nggih. Hafal mboten ibu-ibu? Leres. Jadi lafadznya ibu-ibu nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini keutamaannya apa ibu-ibu? Leres ibu-ibu. Ini keutamaannya ibu-ibu. Kalau orang mengucapkan kalimat ini di pagi hari, siangnya dia meninggal, maka niscaya termasuk penghuni surga. Kalau dia ucapkan di sore hari, malamnya meninggal,
dia termasuk penghuni surga. Jadi ibu-ibu, ini termasuk lafaz yang simpel, amalan yang remeh, tapi pahalanya bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi jangan anggap remeh suatu amalan ibu-ibu. Ya, kita nggak boleh meremehkan suatu ibadah. Dan apa ibu-ibu keutamaan seseorang istighfar? Yang pertama ibu-ibu, dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'a, barang siapa yang beramal kejelekan, au yadlim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, maka Allah termasuk zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ibu-ibu, ini yang pertama, manfaat istighfar. Dosa yang banyak, kalau istighfar pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ibu-ibu, mencegah hukuman dari Allah. Ya, mencegah hukuman dari Allah. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah memberikan azab kepada mereka selama mereka suka membaca istighfar. Jadi ibu-ibu, kalau ada suatu kaum, dia itu ada orang yang suka istighfar, maka Allah nggak akan ngasih azab kepada kaum tersebut. Tapi sebaliknya ibu-ibu, kalau ada suatu kaum suka kemaksiatan, dia nggak pernah berbuat kebaikan, maka boleh jadi Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Contohnya ibu-ibu nggih. Jenengan ibu-ibu tahu nggak Bu, daerah Wonosobo? Tepatnya di daerah Legentang kalau nggak salah ibu-ibu. Legentang nggih. Legentang, daerah Wonosobo. Lah, dulu ibu-ibu di daerah Wonosobo ibu ada suatu desa, kalau nggak salah namanya Legentang. Itu daerah yang subur di bawah kaki gunung apaan? Saya lupa ibu-ibu. Subur. Tapi ibu-ibu ternyata penduduknya itu apa? Kufur. Ketika panen, mereka suka kemaksiatan, mereka suka ibu-ibu minum minuman keras, dan suka meminta kepada selain Allah. Ya, contohnya ibu-ibu nggih, tradisinya wong-wong zaman dulu ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kalau musim tanam atau musim panen ada istilah yaitu metik. Tahu metik ibu-ibu? Metik. Nah, dulu zaman saya ibu-ibu, metik itu ibu-ibu, sebelum ditanami atau sebelum dipanen, mereka itu memberikan cobakal. Naruh cobakal di pojokan sawah. Nama cobakal ibu-ibu? Sesajen. Jadi isinya apa Bu? Biasanya nggih, jenang merah, jenang putih, bunga, rokok, sama telur, kopi. Lah dulu ibu-ibu, saya ibu-ibu, ketika masa kecil ibu-ibu sering mendapati cobakal, dan dulu tak ambil telurnya ibu-ibu. Dulu. Nggih, dimakan leres. Tapi ibu-ibu, rasanya iku hambar. Boleh jadi ibu-ibu. Mboten telure tak ambil. Dulu ketika kecil ibu-ibu. Nggih, rebus. Ya, dulu ketika kecil ibu-ibu
Dan itu ibu, boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Nggak boleh ibu-ibu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh ibu-ibu? Karena itu dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi nggak boleh kita makan. Lalu ketika masih kecil saya makan ibu, bukan nggak tahu. Leres. Lah itu ibu-ibu kebiasaan mereka ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu ketika mereka ibu-ibu lagi pesta dalam kondisi gerimis, tiba-tiba ibu-ibu ada tanah longsor dan menimpa satu desa. Nggih. Dan semuanya meninggal. Semuanya. Sehingga oleh pemerintah sana didirikan monumen mengenang desa Legentang itu. Dan gara-gara apa ibu-ibu? Gara-gara suka kemaksiatan dan nggak pernah istighfar. Jadi Allah akan menimpakan azabnya kepada orang yang suka kemaksiatan. Tapi kalau penduduknya suka istighfar, maka azab tidak akan datang selama mereka mau minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua ibu-ibu, azab nggak akan turun kalau selama penduduknya suka istighfar. Lah itu ibu-ibu. Leres gitu. Nah, ini yang kedua ibu-ibu. Yang ketiga ibu-ibu, manfaat istighfar itu bisa mendatangkan rezeki. Ya, mendatangkan rezeki. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya, Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Fakultustaghfiru rabbakum." Maka mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang akan menurunkan hujan kepada mereka. Wa yumdidakum bi amwali wa banin. Dan akan memperbanyak harta dan juga anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Jadi ini manfaat istighfar. Allah akan menurunkan hujan, memperbanyak anak dan juga harta, dan juga akan melebatkan kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ya, ini ibu-ibu, ada kisah nyata ibu-ibu. Teman saya ibu-ibu, dia itu sudah menikah selama 15 tahun. Ya, ternyata ibu-ibu, teman saya itu selama 15 tahun nggak punya anak. Ya, sudah dibawa ke dokter, dokternya angkat tangan. Sampai 15 tahun tetap nggak bisa punya anak. Akhirnya ibu-ibu, teman saya mengamalkan ini ibu-ibu. Dia sama istrinya suka istighfar. Dia itu merutunkan istighfar, dan qadarullah habis itu ibu-ibu, istrinya melahirkan anak laki-laki. Ya, setelah pernikahan selama 15 tahun ibu-ibu. Nggih. Ketika dokter angkat tangan, dia minta ampun kepada Allah, dia minta kepada Allah, ujung-ujungnya dia memiliki anak. Tandanya apa ibu-ibu? Kalau kita sabar, kita istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada kita semuanya. Ini ibu-ibu manfaat dari istighfar. Cuman ibu-ibu, kalau kita punya salah kepada teman kita, kira-kira ibu-ibu cukup istighfar atau enggak cukup? Contohnya ibu-ibu nggih. Dulu jenengan pernah nablek konco panjenengan.
pernah mukul kanca panjenengan, maka panjenengan istighfar. Kira-kira ibu-ibu diampuni oleh Allah atau belum diampuni? Belum. Kenapa? Karena kalau dosa berkaitan dengan manusia harus minta maaf. Ya, harus minta maaf ibu-ibu. Dan harus minta keridhaan orang yang dulu pernah didolimi. Contohnya nggih, Mbak, ngapunten ya, dulu saya pernah ngedolimi panjenengan, pernah ngepuk panjenengan, pernah ngerasani panjenengan, maka saya minta maaf atas kesalahan saya. Jika dia mengatakan, oh ya Mbak, sama-sama saya juga minta maaf, maka di sini harus wajib minta maaf kalau dosanya sama-sama dengan manusia. Sehingga istighfar itu kalau dosanya berkaitan dengan Allah. Tapi kalau manusia harus minta maaf. Makanya ibu-ibu, Nabi mengajarkan agar dosa-dosa kita itu hilang. Kita dianjurkan kalau ketemu itu dianjurkan jabat tangan. Kalau sesama jenis. Contohnya ibu-ibu baru datang, kalau bisa semua disalami. Kenapa disalami ibu-ibu? Ada suatu riwayat dari Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah seorang muslim ketemu dan saling salaman kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah antara keduanya sebelum jabat tangannya itu terpisah. Itu keutamaan apa ibu? Jabat tangan. Jadi minta maaf plus jabat tangan. Tapi ibu-ibu kadang-kadang orang yang kita minta maafi kadang-kadang tetap nggak memaafkan. Nggih, mboten ibu-ibu. Contohnya dulu pernah kita rasani, ternyata ketika minta maaf dia itu merasa apa? Mangkel. Wah, dulu dia itu ngerasain saya nggak ridho. Bagaimana ibu-ibu caranya biar dia nggak mangkel? Leres, dikasih hadiah. Enggak, disogok. Ya. Dia sukanya ibu-ibu makan sate, makan gulai. Kita minta maaf plus bawa sate plus gulainya. Insya Allah bakal dimaafkan. Itu ibu-ibu. Karena kalau minta maaf gak bawa apa-apa, biasanya apa ibu? Hambar, gitu ibu-ibu. Ya, dia dimaafkan. Dianjurkan kita bawa hadiah kepada orang yang pernah kita zalimi. Dan yang terakhir ibu-ibu, amal yang terakhir adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak amal jariah. Ya. Kita dianjurkan memperbanyak amal jariah. Kenapa ibu-ibu? Dulu pernah kita sampaikan, kalau kita meninggal, ada nggak ibu-ibu jaminan anak-anak kita bakal mendoakan kita? Belum tentu. Kalau kita meninggal, ada nggak jaminan anak-anak bakal memintakan ampun kepada Allah untuk kita? Belum tentu. Dan apakah ada jaminan anak bakal bersedekah untuk kita? Belum tentu. Sehingga ibu-ibu, kita nggak bisa jaga nih anak. Sehingga kalau kita ibu-ibu masih dianugerahi Allah kesehatan dan memiliki uang, kalau bisa sebagiannya kita sedekahkan, kita wakafkan di jalan Allah. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita meninggal dunia, sebagaimana sabda Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas. Manusia kalau meninggal, semua amalannya terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Anak gak ada jaminan
nggak mesti doakan kita. Sehingga kita ibu-ibu kejar sedekah jariyah. Sehingga kalau panjenengan punya uang, kalau bisa sebagiannya diwakafkan untuk masjid. Sebagiannya diwakafkan untuk taklim seperti ini. Contohnya ibu-ibu, ini ada karpet. Kalau yang punya karpet ini meninggal, dan karpet ini digunakan untuk kajian, kira-kira dia dapat amal jariah apa enggak ibu-ibu? Dapat. Sehingga ini pentingnya kita mensedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Karena harta yang hakiki kita punya ibu-ibu, itu harta yang kita sedekahkan. Bukan harta yang sekarang kita tabung. Bukan harta yang sekarang kita kumpulkan berupa rumah ataupun mobil. Harta semuanya bakal kita tinggalkan. Dan hanya satu yang akan menemani kita dalam kubur, yaitu yang kita sedekahkan di jalan Allah. Contohnya ibu-ibu, contohnya, kalau kita meninggal ibu-ibu, akan diiringi 3 kelompok. Keluarga, harta, sama amal. Keluarga sama harta bakal balik lagi ke rumah. Yang satu amal perbuatan yang nemani kita. Contohnya ibu-ibu, kalau jenengan meninggal, ada enggak suami yang nemani istrinya di kuburan? Enggak ada ibu-ibu. Sehingga jika suami mengatakan aku cinta kepadamu sehidup semati, ngedabrus apa tenanan? Ngedabrus. Ya, boleh jadi ketika si meninggal, ya, dia sedih, besoknya ternyata rabi lagi. Laras ibu-ibu. Sehingga yang nemani kita itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Maka kalau bisa, jenengan perbanyak amal jariah mumpung kita masih ada kesempatan. Karena anak, suami nggak bisa kita jaga nih. Dan boleh jadi ibu-ibu, ketika ibu meninggal, suami bukannya sedih, tapi bahagia. Kenapa ibu-ibu? Inggih, saged nikah lagi plus akeh warisane. Akeh warisane ibu-ibu. Sehingga suami sama anak nggak bisa dijaga nih. Nggih, biasanya ibu-ibu nggih biasane. Kalau suami mati duluan, biasanya ibu-ibu nggih, istri repot ngurusi ngedeni anak. Tapi kalau kebalikannya istri meninggal, biasanya suami calon nih, leres ibu-ibu. Enggak. Jadi suami sama anak gak bisa dijaga nih. Makanya ibu-ibu dulu pernah saya kisahkan, ya, anak saya pernah kisahkan ibu-ibu. Ada kisah teman saya dulu itu termasuk pimpinannya UB. Kalau enggak dekannya, rektornya, saya lupa. Kalau enggak dekan, rektor. Nah dia ibu-ibu mengisahkan getun dua anak 3, tiga-tiganya itu sampai S3, getun. Getun ibu-ibu nyesal. Nah kalau kita kan bangga ibu-ibu nggih, anaknya kabeh S3. Jadi wong sing mapan, kita bangga. Kalau dia mboten Bu, getun, bukannya bangga. Kenapa getun ibu-ibu? Ketika si bapak dia sakit, kangen anaknya, ngebel. Nak, bapak iki lagi sakit, tolong kamu jenguk. Anak pertama mengatakan, Pak, kalau panjenengan sakit ke rumah sakit, maaf saya nggak bisa jenguk. Anak kedua sama, Pak, kalau sakit ke rumah sakit, saya nggak bisa jenguk. Saya lagi repot kerja. Dan anak ketiga sama ibu-ibu, nggak bisa jenguk, dia repot kerja. Ujung-ujungnya si bapak meninggal dalam kondisi nggak ada satupun anak yang mentalkin dia. Gara-gara anaknya sibuk kerja
dan nggak mampu jenguk ayahnya, maka si bapak getun. Kenapa dulu nguliahkan sampai S3? Getun. Sehingga ibu-ibu nggih, kuliah bagus, ngajarkan anak tentang dunia bagus, tapi nggak kalah bagus ngajari anak ngejar akhirat. Karena kita ibu-ibu kalau punya anak pinginnya sogeh dan juga berbakti kepada wong tua, pinginnya gitu ibu-ibu. Dan kalau panjenengan punya anak ibu-ibu, milih pundi? Anak biasa tapi berbakti, anak sogeh tapi lupa wong tuane. Sogeh berbakti. Nggih lah. Sogeh berbakti lah ibu-ibu. Tapi ibu-ibu nggih, kebanyakan kalau ada anak sogeh, anake mapan, wis duwe keluarga, lali wong tuane. Lali. Ya jangankan kok jenguk wong tuane, ngebel aja itu kalau inget. Ya, menjenguk orang tuanya boleh jadi setahun hanya sekali ketika hari raya. Tandanya apa? Anak kalau sugih lali wong tuane. Padahal wong tua kalau sugih mesti eling anak. Laras ibu-ibu. Laras. Sehingga ibu-ibu, satu orang tua mampu ngedekne 10 anak. 10 anak nggak mampu ngerawat satu orang tua. Itu pertanyaan ibu-ibu, kalau punya anak diajari bagaimana mencari akhirat. Nggak hanya mencari dunia, tapi juga mencari akhirat. Itu ibu-ibu. Ini ibu-ibu sedikit yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada soal, monggo ditanyakan ibu-ibu. Nggih. Sing napa? Oh nggih. Leres. Jadi untuk uban itu, yang dia itu bisa bercahaya, yang bisa memberikan kebaikan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, hanya untuk orang yang beriman, hanya untuk orang muslim. Kalau orang kafir, nggak pengaruh. Jadi ini hanya khusus orang beriman aja. Jadi orang beriman, kalau punya uban nanti akan bercahaya, plus nanti kalau dia itu di akhirat, semua anggota wudhu akan bersinar. Dari wajah, tangan, kaki, semua bersinar. Dan nanti di akhirat bedakan antara orang kafir sama orang beriman dari cahayanya itu. Dari cahaya. Dan biasanya ibu-ibu nggih, lak wong salat seneng wudhu, itu biasanya wajahnya kelihatannya itu apa ibu? Cerah, leres. Lak panjenengan tahu anak-anak pang di pinggir jalan, sing gak tahu sholat, sing gak tahu beribadah, muka mereka ibu apa gimana? Kusam, leres, kusam. Tapi kalau orang mukmin senang berwudu, wajahnya cerah di dunia dan bercahaya di akhirat. Kalau orang bertato gimana? Nah, kalau orang bertato itu juga sama, nggak boleh. Tapi kalau wis kadung nggih. Kalau wis kadung, kalau bisa tatonya dihapus. Kalau nggak memungkinkan, ya kalau nggak memungkinkan nggih, contohnya dihapus makin melepuh kulitnya, nggih, maka dibiarkan, nggak apa-apa. Yang penting dia bertaubat, nggak akan ngulangi tatonya lagi. Insya Allah. Nggih. Nanti hari Minggu itu terjatuh bulan Rajab ya, kan berapa? Oh nggih, ya kayaknya nggih, kalau terang lihat tanggalan nggih. Ada yang bilang disunahkan puasa 3 hari, ada 10 hari ya. Nggih. Nah, memang ada puasa khusus di bulan Rajab itu, atau memang kita memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nggih. Jadi saya mintanya sebaiknya amalan apa yang utama apa di bulan Rajab dan Sabar dilakukan. Oh gitu. Ini agak panjang ibu-ibu gitu. Agak panjang. Mungkin insya Allah dibahas. Bahkan bulan depan insya Allah nggih mungkin. Nggih insya Allah. Nggih. Minggunya itu kan ada yang ser itu
sunahnya tuh misalkan wajib hari Minggu, Sabtu, hari Minggu, Senin, Selasa itu di puasa sunahnya. Terus tadi saya dapat saran juga kalau bisa 10 harinya. Jadi ada hari Minggu sampai 10 hari ke depan. Kalau minggu depan lagi bisa bulan depan kan berarti. Saya ingin nanya sedikit. Memang ada nggak amalan? Ada amalan khusus? Ada. Puasanya. Ada. Sakit puasa tapi nggak sebulan penuh. Sakit. Niatnya puasa Rajab atau? Terus bisa. Puasa dipermajab. Ibunya monggo. Untuk amal jariah untuk keluarga itu gimana Pak? Jadi saya buat nama mami. Dapat gitu nggih. Sakit. Gini caranya ibu-ibu. Sakit. Gini caranya. Contohnya begini. Panjenengan punya uang sebanyak 1 juta. Tak wakafkan ke masjid untuk bangun masjid atau untuk beli karpet dengan catatan ini tak catatkan untuk saya, anak sama suami. Boleh. Sehingga kalau karpet ini digunakan, maka mereka semuanya dapat jariah. Itu sakit. Yang penting di atas namakan keluarga. Laras. Jadi boleh ya Ustaz, orang tua ngasih amal jariah sedekah untuk anaknya ya? Boleh, sakit. Walaupun anaknya udah meninggal atau masih hidup. Tapi kalau kebalikannya lebih utama ibu-ibu. Lebih utama kebaikannya. Anak yang bersedekah untuk orang tua itu lebih utama. Oh gitu. Orang tuanya kepada anaknya kan ada yang Sakit. Sakit. Cuman begini Bu, kalau untuk anak. Kalau anak panjenengan itu nggak mampu, jenengan kasih uang. Ini ada uang dari ibu. Kalau bisa uang ini kamu sedekahkan untuk amal jariahnya kamu, gitu bisa. Sakit. jangan lupa juga itu juga Terus. Sampun nggih insyaallah. Sekian ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.